Ketika Eropa mulai keluar dari kegelapan abad pertengahan dan memasuki cahaya zaman Renaissance, ada seorang tokoh tanah air dari Sulawesi yang akan menarik perhatian orang-orang Eropa dengan kecerdasan, kebijaksanaan, dan prestasinya yang luar biasa. Ia adalah seorang penguasa, diplomat, cendekiawan, dan poliglot yang mampu berbicara dalam beberapa bahasa Eropa. Dia adalah orang yang mendahului zamannya, yang warisannya masih menginspirasi dan memukau banyak orang hingga hari ini. Bersiaplah menyimak perjalanan yang luar biasa dari Karaeng Patingaloang. Karaeng Patingaloang adalah seorang penguasa pada abad ke-17 yang kuat yang berasal dari suku Bugis di Sulawesi Selatan, Indonesia. Dia dikenal karena kecakapan militernya yang hebat, aliansi strategisnya dengan kekuatan Eropa, dan minatnya yang besar untuk mempelajari dunia yang lebih luas. Salah satu cerita paling terkenal tentang Karaeng Patingaloang adalah tentang pembelian sebuah bola dunia berukuran besar. Ceritanya, seorang penjelajah Belanda membawa bola dunia ke Makassar, ibu kota kerajaan Bugis, dan Karaeng Patingaloang terpesona dengan bola dunia tersebut. Dia dilaporkan menawarkan untuk membeli bola dunia tersebut dari orang Belanda, namun harganya terlalu tinggi. Namun Karaeng Patingaloang tidak putus asa dan ia akhirnya memutuskan untuk membuat bola dunianya sendiri. Dia menugaskan pengrajin lokal untuk membuat bola raksasa, yang kemudian dilukis dan dihias dengan desain yang rumit. Bola dunia yang dihasilkan begitu besar sehingga harus diangkut dengan gajah. Bola dunia tersebut disebut sebagai Patingaloang Globe yang diyakini sebagai salah satu bola bumi tertua yang masih ada di dunia. Patingaloang Globe yang ia buat dianggap sebagai contoh luar biasa dari kartografi modern awal dan menunjukkan tingkat pengetahuan dan kecanggihan yang ada di Asia Tenggara pada saat itu. Patingaloang Globe sendiri adalah artefak unik yang sangat mengesankan. Ia merepresentasikan sejarah kerajaan Makassar yang menarik dan hubungannya dengan kekuatan Eropa selama abad ke-16. Bola dunia itu sendiri terbuat dari plat kuningan dan menggambarkan dunia menurut tradisi Jawa Melayu kuno, dengan Eropa sebagai pusatnya dan Asia serta Afrika sebagai daerah pinggiran. Konon, Karaeng Patingaloang membuat bola dunia ini untuk membuat bangsa Portugis yang mendirikan pos perdagangan di Makassar terkesan, dan untuk menunjukkan pengetahuannya tentang geografi Eropa. Ketertarikan Karaeng Patingaloang terhadap budaya Eropa tidak hanya terbatas pada bola dunia. Ia dikenal fasih berbicara dalam beberapa bahasa Eropa, termasuk bahasa Portugis, Belanda, dan Spanyol. Ia membentuk aliansi strategis dengan kekuatan-kekuatan Eropa untuk memperkuat posisinya sendiri. Salah satu sekutunya yang paling terkenal adalah perusahaan Hindia Timur Belanda, yang memberinya senjata dan peluang perdagangan. Sebagai gantinya, Karaeng Patingaloang membantu Belanda melawan musuh-musuh mereka, termasuk penguasa Bugis lainnya yang tidak bersahabat dengannya. Selain itu, Karaeng Patingaloang juga adalah seorang pelindung kesenian dan mendukung perkembangan sastra Bugis, termasuk aksara Bugis yang dikenal dengan nama Lontara. Lontara adalah sistem penulisan tradisional masyarakat Bugis dan Makassar di Sulawesi Selatan, Indonesia. Lontara ditulis menggunakan stylus pada selembar daun lontar kering berbentuk persegi panjang yang diikat menjadi satu membentuk sebuah naskah. Fakta menarik tentang Lontara adalah bahwa Lontara merupakan salah satu sistem penulisan tertua dan paling panjang di Asia Tenggara, dengan contoh-contoh yang berasal dari abad ke-14. Naskah-naskah tersebut berisi banyak informasi tentang sejarah, budaya, dan kepercayaan masyarakat Bugis dan Makassar, dan mencakup beragam topik, mulai dari astronomi dan astrologi hingga sastra dan hukum. Aksara Lontara telah diakui oleh UNESCO sebagai karya agung warisan lisan dan non-bendawi umat manusia, dan berbagai upaya dilakukan untuk melestarikan dan mempromosikan penggunaan dan pengetahuannya. Karena karya-karya kepemimpinan dan kecintaannya tersebutlah, Karaeng Patingaloang, seorang penguasa Muslim dari Sulawesi dianggap sebagai tokoh Renaissance kebangkitan kembali Eropa karena pengetahuannya yang luas tentang astronomi dan geografi, serta kemampuannya untuk berbicara dalam beberapa bahasa Eropa. Dia juga dikenal karena diplomasi internasional dan hubungan dagangnya, yang memungkinkannya menghubungkan kepulauan rempah-rempah dengan pasar Eropa.
Pencapaian ini membuatnya menjadi tokoh penting di mata para cendekiawan dan penjelajah Eropa selama periode Renaissance. Mari mengagumi dan belajar dari penguasa Muslim Nusantara seperti Karaeng Pattingaloang. Jangan lupa like, share, dan komen.